Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Harga cabai di pasar Jemberana kini melonjak mencapai Rp50.000 per kilogram. Seorang wanita ditangkap polisi karena mencuri di sebuah toko di Pedungan, Denpasar. Menikmati deburan ombak laut di objek wisata Waterblow, Nusa Dua Badung. Gunung Batur di Kabupaten Bangli yang biasanya hanya dimanfaatkan untuk kegiatan mendaki, kini menjadi lokasi favorit lomba lari lintas alam. Selain disuguhi pemandangan alam pegunungan, para pelari juga bisa menjelajahi Gunung Batur setinggi 1.717 meter di atas permukaan laut. Di tengah kondisi gelap dan udara dingin pegunungan, ratusan pelari dari berbagai daerah di tanah air dan mancanegara telah bersiap di garis start. Begitu bendera start dikibarkan, para peserta langsung berlari melintasi jalan aspal untuk menuju kawasan lava hitam Gunung Batur. Setelah menuntaskan jalur jalan aspal, para pelari selanjutnya dihadapkan dengan lintasan curam dan tanjakan terjal di kawasan Batur Geopark. Para pelari juga wajib melalui jalur hamparan lava hitam serta jalan berpasir. Selama berlomba, pelari disuguhi indahnya pemandangan gunung dan danau Batur dari ketinggian. Para pelari juga bisa menikmati sejumlah lokasi wisata, mulai dari Bukit Catu, Pura Tampur Hyang, hingga Pura Prapen. Medan yang menantang dengan perpaduan jalur tadah, pasir, bebatuan hingga jalan beraspal menjadi sensasi tersendiri bagi para peserta. Treknya oke, cuman ini 15, kalau 30 kayaknya lebih ekstrim lagi. Itu tantangan yang paling menantang apa, Pak? Ya biasanya naik aja sih, kalau pas naik, kalau turun biasanya oke. Pasir ya itu yang bikin capek dan pelan. Kalau view-nya gimana nih, Pak? Wah, view mantap. Sini emang recommended. Sebelumnya sudah pernah lari lintas alam di sini, Pak? Sudah. Kalau view-nya sangat-sangat bagus sekali dibanding memang kalau di saya lihat ini karena keistimewaannya dia pertama ada awan di atasnya pada pagi, terus dia punya ini rasanya warna hitam jarang ya. Kayak kalau kayak di Jogja dia warna putih. Keren sekali ininya. Pemandangannya baru dari apa namanya? Dari gunung ini bagus sekali view-nya. Medannya mantap. Memang recommended sih buat lari trail ya. Apalagi yang pecinta alam. Cocok banget. Mau yang pemula atau yang pro, saya rekomendasi banget untuk lari di sini. Ya, ini tantangannya yang paling berat apa ini? Ya, ini trek pasirnya. Trek pasir ini ya? Ya. Kalau tanjakannya gimana, Pak? Tanjakannya ya oke lah. Kalau misalkan yang 15 menurut saya masih lumayan. Mungkin nanti yang 30 yang dahsyat itu naiknya. Tanjakannya. Untuk kategori jarak 30 km, para peserta rata-rata harus berlari selama 6 hingga 7 jam. Sementara untuk kategori jarak 15 km, waktu yang ditempuh pelari sekitar 2,5 hingga 3 jam. Meski harus lari selama berjam-jam, para peserta tidak perlu khawatir akan kelelahan. Panitia telah menyediakan sejumlah pos peristirahatan yang menyediakan minuman, makanan, dan tim medis.
Selain untuk mempromosikan pariwisata Bali yang aman pasca pandemi, kegiatan ini juga diharapkan mampu membangkitkan ekonomi masyarakat setempat. Selama kegiatan ini berlangsung, puluhan hotel, villa maupun penginapan di daerah Batur hampir dipenuhi oleh para peserta. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Kabupaten Badung memiliki banyak objek wisata yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya Pantai Munggu Mangwi yang terkenal dengan keindahan pantainya. Selain menikmati keindahan alam, wisatawan kini bisa mencoba para layang motor yang disediakan di pantai. Wisatawan yang ingin mencobanya akan diterbangkan pilot mulai dari Pantai Munggu. Setelah di udara, wisatawan bisa menikmati keindahan Pantai Munggu, Batu Bolong, hingga Sese. Nah, ini penerbangan ini kita terbang sepanjang pantai, ya, dari Pantai Munggu sampai ke Pantai Batu Bolong. Ya, dari Batu Bolong nanti kembali lagi sampai ke Pantai Sese. Ya, Pantai Sese, terus kembali lagi kita manuver di atas area landing take off kita di sini. Nah, nanti setelah itu kembali ke Pantai Sese, kembali lagi ke landing area. Ya, landingnya di Pantai Munggu ya Pak? Tetap Pantai Munggu. Ya. Pak, untuk sekali trip berapa Pak? Untuk sekali trip itu 15-20 menit. Ini kalian harus cobain sih, datang ke Pantai Munggu, dapat wahana kayak gini, dengan fasilitas dan kru yang solid. Utamanya recommended banget, highly recommended. Ya, ini baru pertama kali Pak? Pertama kali, sebelumnya saya lihat dari pinggir pantai, pengen banget nyobain, terus ternyata turunnya deket, jadi saya samperin dan emang sensasinya tuh Mengasihkan ya Pak? iya. Melakukan penerbangan dong? Untuk hari ini sih baru 2 kali. 2 kali ya? Ya, untuk kemarin itu kita melakukan penerbangan 6 kali. 6 kali ya? Iya. Itu rata-rata responnya wisatawan gimana Pak? Di atas mungkin? Responnya cukup bagus ya, karena kita buka di daerah strategis juga, di Pantai Munggu, sebelah Pantai Canggu. Ya, masyarakat di sini open juga untuk ada wisata seperti paramotor, penerbangan pariwisata, itu mereka senang juga lihatnya. Ya. Rata-rata tamu yang naik apakah ada rasa takut atau bagaimana? Oh enggak. Senang, Karena ini berbeda dari pesawat yang sungguhan ya. Karena kita juga pakai flexible wing, kita pakai parasut sehingga aman, semuanya aman. Aman ya, tidak Aman. Untuk bisa menikmati wisata ini, wisatawan dikenakan biaya sekitar 1,5 juta rupiah. Dengan biaya sebesar itu, wisatawan bisa terbang selama 20 menit. Wisata ini tergolong aman karena ditangani oleh pilot dan tim yang berpengalaman. Agung Gede Agung melaporkan dari Badung. Objek wisata pantai di Bali selalu menyuguhkan hal yang baru sehingga menarik untuk dikunjungi. Objek wisata water blow di kawasan Nusa Dua misalnya, menyajikan pemandangan deburan ombak di sela-sela batu karang. Fenomena alam unik di kawasan ini menjadikannya sebagai tempat wisata alam yang berbeda. Objek wisata ini bukan untuk tempat berenang, apalagi untuk rekreasi bahari seperti olahraga air. Tebing yang curam, batu karang tajam, serta arus laut yang kuat dan ombak tinggi menjadikan tempat ini hanya cocok dinikmati dengan berfoto atau sekadar bersantai. Di tempat ini, pengunjung akan menemukan ombak yang berbeda dari biasanya.
Meski awalnya pergerakan ombak terlihat biasa, tapi seketika bisa memunculkan kekuatan gelombang besar yang menyembur ke udara. Keindahan buih ombak inilah yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Keindahan buih ombak yang menjulang tinggi ke udara seperti ini sangat jarang ditemukan di kawasan pantai lainnya di Bali. Waktu terbaik untuk berkunjung ke Waterblow adalah saat pagi hari, karena semburan ombak tinggi berlatar belakang laut biru dan sinar matahari terbit. Agar mendapatkan foto yang ideal, wisatawan harus bersabar menunggu hingga mendapatkan waktu yang tepat. Sebelumnya pernah ke sini, tapi belum ada waterblow-nya. Sekarang mungkin musim kemarau, jadi daya ombaknya lebih tinggi, jadi lebih bagus lagi pemandangannya. Gimana nih ombaknya tadi, Pak? Luar biasa, lumayan tinggi, jadi dapat foto yang bagus untuk ini istri. Ya, sebelumnya sudah pernah berkunjung ke objek wisata seperti ini, Pak? Sebelumnya di sinilah, baru pertama kali. Jadi di sini baru di sini menemui destinasi ombak seperti ini, Pak ya? Iya, benar. Sebelumnya sudah pernah menyaksikan destinasi wisata seperti ini? Belum, Pak. Jadi ini baru pertama kali ya? Pertama kali. Gimana, Pak, kesannya, Pak? Baik, bagus, Pak. Ini baru pertama kali, Pak ya? Baru pertama kali ke sini, Pak. Objek DTW Waterblow yang ada di kawasan Nusa Dua ini merupakan kawasan DTW yang sudah ditetapkan pemerintah Kabupaten Badung dengan kami dari Indonesia Nusa Dua. Jadi seperti apa yang menjadi tagline-nya, Waterblow adalah ya tempat di mana ada di lokasi kami ini ada lokasi yang bagus, kemudian juga menarik dan khas gitu ya. Ada karang yang khas, kemudian seperti lihat di belakang kami ada deburan ombak yang besar yang bisa disaksikan oleh para wisatawan yang hadir di sini. Objek wisata Waterblow saat ini menjadi salah satu lokasi favorit wisatawan yang berlibur ke Bali. Pada hari biasa, jumlah wisatawan yang berkunjung bisa mencapai 1.000 orang per hari, dan jumlahnya semakin meningkat saat akhir pekan atau musim liburan. Sayangnya, tidak setiap hari wisatawan dapat berkunjung untuk menyaksikan deburan ombak tinggi tersebut. Pada saat terjadi gelombang tinggi, pihak pengelola memberlakukan sistem buka tutup agar hempasan ombak tidak membahayakan wisatawan. Untuk menjaga keselamatan pengunjung, pengelola telah menyediakan 2 lokasi observasi setinggi 2 meter agar wisatawan bisa menyaksikan deburan ombak dengan aman. Jika Anda sedang berlibur ke Bali, jangan lupa untuk menjadikan Waterblow sebagai salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.